Dalam dunia spiritual, kita sering diajarkan bahwa kita butuh guru, butuh sosok pembimbing, seseorang yang lebih tinggi, lebih tahu, lebih suci. Dan itu tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Guru sejati itu selalu satu, yaitu kesadaran murni itu sendiri. Bukan tokoh, bukan sosok, tapi sesuatu yang hidup di dalam kamu. Itulah sang kehidupan, itulah semesta hidup. Dan yang lebih menakjubkan lagi, itulah inti dirimu yang paling dalam. Tapi aku tahu, hidup di dunia ini tidak sesederhana itu. Kita hidup di dunia pengalaman, dunia wujud, dunia interaksi. Dan di dunia ini sangat wajar kalau kadang kita butuh cermin. Seseorang yang bisa mengarahkan mata batin kita untuk kembali melihat ke dalam. Bukan karena kita tidak cukup pintar, bukan karena kita kurang tahu, tapi karena kita manusia. Dan manusia belajar lewat perjumpaan. Jadi apakah kita butuh guru eksternal? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Tidak. Kamu tidak wajib punya guru eksternal. Tapi jika semesta mengirimkan seseorang, bukan untuk disembah, bukan untuk diikuti secara buta, tapi untuk membantumu melihat siapa dirimu sebenarnya, maka itu adalah berkah. Tapi bukan sesuatu yang harus kamu genggam selamanya. Karena dalam spiritualitas sejati, tidak ada yang permanen kecuali kesadaran itu sendiri. Coba ingat, pernah tidak kamu merasa menemukan guru dalam hal yang tidak kamu duga? Seorang teman yang bilang sesuatu yang tiba-tiba menampar kesadaranmu. Bahkan rasa sedih yang menghantammu diam-diam. Ya, guru tidak selalu berbentuk manusia yang berdiri di podium. Kadang kesedihanmu adalah guru, kesendirianmu adalah guru, kehilangan adalah guru. Dan guru yang paling berbahaya adalah pikiranmu sendiri ketika merasa sudah tidak butuh siapa-siapa. Tapi sebenarnya masih dikuasai oleh ego tersembunyi yang lihai menyamar jadi pencerahan. Makanya ini penting. Kalau kamu menemukan guru di luar dirimu, jangan lekat. Kalau kamu tidak menemukan siapa-siapa, jangan gelisah. Karena kehidupan itu sendiri adalah guru paling agung. Setiap detik, setiap peristiwa, setiap rasa, setiap luka, semua itu adalah ajaran. Dan selama kamu masih hidup, selama kamu masih merasakan, kamu sedang belajar. Jadi mulai sekarang, kalau kamu sedang mencari arah, sedang merasa bingung, kosong, atau ingin bertemu guru sejati, tutup matamu sejenak, tarik napas, dan rasakan ada sesuatu di dalam dirimu yang diam-diam menyaksikan semuanya. Tidak menghakimi, tidak panik, tidak sombong. Itulah kesadaran murni. Itulah guru sejati. Itulah dirimu. Mari kita lanjut lebih dalam, menyelam ke lapisan yang lebih halus. Tempat di mana kata-kata bukan lagi sekadar informasi, tapi menjadi cermin yang mengingatkanmu tentang siapa kamu sebenarnya. Kita sering terjebak dalam pencarian kebenaran, pencarian cahaya, pencarian jawaban. Tapi apa yang sebenarnya kita cari? Seringkali kita tidak benar-benar tahu. Kita cuma tahu, ada yang kosong, ada yang belum selesai. Dan dalam kekosongan itu kita mulai melihat keluar, mencari siapa yang bisa mengisi kekosongan ini. Namun, kesadaran murni, guru sejati, tidak bisa kamu temukan di luar. Karena dia tidak pernah pergi. Kesadaran itu bukan tujuan perjalananmu, kesadaran itu adalah wadahnya. Dia adalah saksi yang diam di balik semua peran. Ketika kamu bahagia, dia ada. Ketika kamu hancur, dia menyaksikan tanpa bereaksi. Ketika kamu lupa diri, dia tetap diam menunggu kamu kembali sadar. Dan yang paling menyentuh, dia tidak pernah marah saat kamu melupakannya. Dia hanya menunggu dengan sabar, dengan cinta yang tidak bersyarat. Karena kesadaran itu bukan sesuatu yang kamu miliki, tapi sesuatu yang kamu adalah. Bayangkan sebentar. Bagaimana jika selama ini kamu bukan sedang belajar menjadi sadar, tapi kamu sedang mengingat kembali bahwa kamu adalah kesadaran itu sendiri? Maka guru sejati bukanlah orang yang memberitahu kebenaran, tapi orang atau peristiwa yang membuatmu melihat kembali ke cermin terdalam dan berkata, "Oh, ini aku."
Itu sebabnya banyak orang tersesat, bukan karena mereka tidak punya guru, tapi karena mereka menggantungkan kesadarannya pada sosok di luar diri. Dan ketika sosok itu jatuh, atau pergi, atau berubah, mereka ikut runtuh, karena mereka belum benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Ujian sejati. Ujian terbesar dalam perjalanan spiritual bukan soal hafalan kitab, bukan soal rajin meditasi, bukan soal berapa banyak ilmu metafisik yang kamu pelajari. Tapi apakah kamu benar-benar bisa hadir utuh sebagai dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa butuh validasi, dan tetap bisa berkata, "Aku cukup, aku utuh, aku sadar." Dan kamu tahu kapan ujian itu datang? Bukan saat kamu duduk tenang di ruang meditasi, tapi saat kamu dihadapkan dengan luka masa lalu, saat kamu dihina, saat kamu kehilangan, saat kamu tidak mengerti kenapa hidup tidak berjalan sesuai rencana. Pada saat itulah kehidupan sedang bertanya padamu, masih ingat siapa kamu? Masih ingat pulang kemana? Masih mau menyalahkan dunia? Atau sudah siap menjadi murid kehidupan seutuhnya? Jadi apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Bukan mencari sosok suci, tapi mulai bertemu dengan dirimu yang paling jujur. Bukan sibuk mengoleksi teori kesadaran, tapi mulai mengamati dirimu dalam diam. Karena dari situ kamu akan mulai melihat segalanya mengajarmu, bahkan kesalahanmu, segalanya membimbingmu, bahkan rasa sakitmu. Dan ketika kamu benar-benar hadir, benar-benar sadar, tanpa dramatisasi, tanpa ilusi kemuliaan spiritual, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Damai, dalam. Kamu tidak sedang berjalan menuju kesadaran, kamu sedang dilucuti dari semua yang bukan kamu, agar kamu bisa menyadari bahwa kamu adalah kesadaran itu sendiri. Maka, kalau hari ini kamu merasa tidak tahu harus kemana, kalau kamu merasa sendirian dalam perjalananmu, atau justru terlalu banyak guru yang bikin kamu tambah bingung, ingat satu hal, kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang dipandu pulang. Dan rumah itu bukan tempat, bukan sosok, tapi getaran hening yang selalu bersamamu sejak awal.